Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Memasuki beberapa minggu daripada Epiphany, kita masih dalam suasana perayaan penampakan daripada Kristus. Oleh karena itulah tadi bacaan Injil sengaja saya ikuti ya, bagian daripada kalender itu yang merujuk kepada baptisan daripada Yesus Kristus ya. Jadi Epiphany ada dua pendekatan yang bisa menjadi referensi buat kita ya, tergantung kita mau mengikuti kalender yang mana ya. Akan tetapi pendekatan daripada Gereja Timur ya, yang memulai Epiphany itu pada saat Kristus itu dibaptis ya. Pada saat Kristus itu dibaptis, itulah dinyatakan secara resmi atau formal Yesus memulai ya, atau menyatakan ya dirinya pada dunia ya. Dan ini mengawali daripada misi pelayanannya di dunia pada saat itu. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan coba sedikit mengkombinasikan beberapa bacaan tentang apa yang sebenarnya Tuhan mau menyampaikan kepada kita tentang apa yang terjadi pada Musa ya. Ini adalah bagian daripada pembacaan pertama, dan ini juga sebenarnya menjadi topik ya kalau dalam mengikuti kalender daripada HKBP. Ini menjadi bacaan utama yang menjadi bahan perenungan. Nah, karena kita tergabung dengan jemaat HKBP California yang di Pomona, jadi saya mengikuti bacaan tersebut juga. Nah, jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sedikit latar belakang. Kalau kita lihat itu tadi Keluaran pasal 34 itu sudah menggambarkan Musa datang yang kedua kali ya, setelah dia naik pertama kali Gunung Sinai, kemudian dia turun dan mendapatkan bangsanya atau umat Israel menyembah anak lembu emas. Dan ini begitu sangat mendukakan hati Tuhan, dan begitu juga Musa sebagai pemimpin bangsa tersebut ya, yang menggiring mereka keluar daripada perbudakan Mesir ya, menuju tanah perjanjian. Nah, ini merupakan adalah bagian daripada perjalanan bangsa Israel, di mana kita bisa melihat tadi di bacaan itu, kita melihat bahwasannya yang kedua kali wajah daripada Musa itu terlihat bersinar-sinar. Tentunya kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya bersinar-sinar? Karena kalau kita mundur sedikit dalam pasal yang 32, waktu Musa turun setelah sekian lama ya, Musa mungkin naik ke atas gunung Sinai, dan mungkin umat juga sudah berharap-harap mengapa dia tidak kembali. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada sinar di muka Musa pada awalnya. Kenapa ada ini dua kali? Kenapa yang kedua kali justru ada? Nah, di sini kita bisa melihat ya, ini merupakan suatu hal yang merupakan satu simbolis. Karena pada waktu awal kita bisa melihat keberadaan bangsa ini yang tidak mempersiapkan diri. Mereka mengetahui adalah mereka bangsa pilihan ya, bangsa Tuhan, tetapi hati mereka tidak pada penyembahan kepada Dia. Sehingga pada sejak awal Musa juga terlihat tidak memberikan satu persiapan yang penuh ya tentang menghadap hadirat Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi sesudahnya, kenapa wajah
Musa bercahaya-cahaya. Ini yang menunjukkan suatu kedekatan atau suatu hubungan yang sangat intim antara Tuhan dan Musa sebagai perantara umatnya pada waktu itu. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita memahami secara pasti bahwasannya inti daripada kemuliaan Tuhan itu terjadi merupakan ada satu syarat, yaitu apa? Pertobatan. Karena pada waktu Musa kembali lagi naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu daripada Tuhan, disinilah terjadi apa yang kita baca sama-sama tadi, muka daripada Musa yang bercahaya. Ini menggambarkan atau menyimpulkan ya suatu bentuk pemulihan, ya, pengampunan yang terjadi bagi umat Tuhan. Meskipun kita bisa melihat keberadaan daripada bangsa Israel yang tegak tengkuk, tapi sebagai bangsa pilihan, bangsa Tuhan, pada saat mereka mengaku ya dosa-dosa mereka, maka pengampunan pun berlaku atas mereka. Nah, konteksnya memang pada saat itu ya umat Tuhan memerlukan perantara, yaitu Nabi Musa, ya, sebagai penerima wahyu Tuhan secara langsung, dan di mana wahyu itu diekstend lagi ya kepada umatnya. Nah, kalau kita menggambarkan ini juga terjadi pada perjanjian baru, di mana bukan Musa ya yang hadir pada saat itu, tetapi kita bisa melihat Kristus sendiri ya yang menyatakan kemuliaannya hadir di tengah-tengah manusia, sehingga manusia bisa berhadapan dan bisa melihat kemuliaan Allah secara langsung. Nah, disinilah kita sebagai umat Tuhan ya yang telah menerima sesuai dengan apa yang Tuhan katakan sendiri, ya, engkau adalah terang dunia, dan yang mengatakan itu adalah sang sumber terang itu sendiri. Maka seharusnya lah kita sebagai orang-orang percaya mengextend atau istilahnya menjadi terang yang menerangi di sekitar kita ya, dalam dunia yang mungkin tidak bersahabat dengan kita. Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran daripada pertobatan ini ternyata yang memegang peranan penting. Ini ternyata merupakan kunci untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu menjadi satu gambaran yang sangat jelas pada saat seseorang itu datang dalam pertobatan mereka yang sungguh. Nah, jemaat yang dikasihi, kalau pada zaman dahulu mereka bisa mengandalkan dengan melihat keberadaan Musa ya, waktu Musa mukanya bercahaya-cahaya, dan pada waktu Taurat Tuhan itu diperdengarkan buat mereka, at least mereka itu mempunyai satu namanya guideline atau tuntunan ya bagaimana seharusnya itu umat Tuhan, sehingga mereka berusaha untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan ya, menjalani hukum Taurat. Di zaman perjanjian baru ya, hukum Taurat bukan dihapuskan, tetapi digenapi dengan hukum kasih yang Kristus perkenalkan ya, seolah memang kelihatannya terlihat gampangan, tetapi justru suatu hal yang sebenarnya lebih sulit untuk dilakukan ya. Contoh saja ya, contoh, kalau di perjanjian lama dibilang ada hukum yang mengatakan untuk tidak boleh membunuh. Orang mungkin ya, sekesal-kesalnya orang, mungkin dia bisa menahan untuk tidak mengambil nyawa orang lain. Benar tidak? Seemosi-emosinya ya udahlah, dia tidak sampai mencelakai sampai orang itu harus mati. Tetapi hukum kasih yang Yesus perkenalkan, kita membenci saudara kita saja sama dengan
membunuh juga. Nah, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah berapa kali kita membenci saudara kita, sesama kita, teman kita, bos kita, pendeta kita, istri kita, suami kita. Wah, kalau mengikuti standar daripada hukum Kristus, siapa yang layak? Tidak ada satupun yang layak, karena hanya Kristus yang layak. Nah, untuk itulah kita hanya bisa menyandarkan diri kita hanya kepada Yesus. Dengan kita mentok tidak bisa melakukan apapun juga, kita hanya bisa melihat satu-satu jalan keluar adalah percaya dan mempercayakan Kristus, ya, untuk menjadi solusi kita. Nah, Kristus itu benar-benar memegang peranan penting. Tadi saya katakan, kalau di Perjanjian Lama mereka punya Musa yang menuntun mereka, yang jadi panutan mereka. Perjanjian Baru, at least mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan, yaitu Putra Tunggal Allah ada di tengah-tengah mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Tidakkah memang manusia itu selalu menginginkan satu hal yang bisa dilihat, bisa dirasakan, ya, bisa dipegang? Kadang-kadang kalau kita mau mengatakan, wah kita ini sudah mengextend, ya, atau sudah menjadi bagian daripada terang Tuhan, apakah kita akan melihat muka kita secara fisik bersinar-sinar? Mungkin literally nggak terlihat, ya, tapi dari tindak tanduk kita. Tapi begitu kita juga melakukan yang terbaik, ya, ternyata apa yang kita buat yang paling terbaik pun itu bukan menjadi satu alasan daripada anugerah, ya, yang kita terima, terutama dalam konteks pengampunan dosa. Karena tadi sebenarnya apa yang jadi pembacaan di Perjanjian Lama itu mengatakan tentang apa? Bangsa Israel yang kembali dalam pertobatan mereka. Nah, kalau saat ini apa yang menjadi pegangan kita? Bagaimana kita mengukur bahwasannya terang Kristus itu hadir dalam kehidupan kita, manusia yang lemah ini yang tiap-tiap hari selalu jatuh dalam dosa. Nah, ini Bapak gereja kita, Martin Luther, pernah ini dia begitu sangat kecewa pada dirinya sendiri karena dia berusaha melakukan yang terbaik, tetapi tiap-tiap kali dia selalu jatuh dan jatuh lagi, sehingga dia tidak pernah berhasil, ya, melakukan pembenaran terhadap dirinya sendiri dan merasakan ketidaklayakannya dia. Nah, kalau kita dihantui dengan hal demikian, kita tidak bisa melihat bagaimana anugerah pengampunan Kristus itu bisa berlaku bagi kita orang-orang berdosa yang tidak layak. Kalau kita memikirkan ketidaklayakan kita, maka kita tidak akan pernah bisa melihat bahwasannya Kristus itu mampu melakukan sesuatu terhadap dosa-dosa kita dan mengangkat kita dari lumpur dosa. Karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Anugerah pengampunan dosa itu memang diberikan bagi kita orang-orang berdosa, yang selalu available, yang selalu dapat kita terima apabila pengakuan itu berlaku bagi kita yang mau mengakui dosa-dosa kita. Sebentar lagi kita akan mengambil bagian daripada perjamuan kudus, di mana kita mempercayai hadirat Kristus itu nyata hadir dalam altarnya, di mana tubuh dan darah Kristus benar hadir dan diberikan bagi kita demi pengampunan dosa-dosa kita. Ini merupakan
suatu hal yang nyata, bukan suatu yang sifatnya simbolik. Ya. Ini merupakan satu bentuk kedekatan, keintiman yang Tuhan hadirkan bagi kita, yang Tuhan janjikan untuk kita bisa menemui Dia di meja altar. Sehingga kita akan diperbarui lagi spirit kita, ya, diperbarui lagi. Dan inilah yang memberikan semangat kita. Meskipun dalam kehidupan kita tiap-tiap minggu kita kedapatan jatuh lagi dalam dosa, tetapi kita akan selalu dimenangkan karena tangan Tuhan tidak terlampau jauh, ya, untuk menangkap dan mengangkat kita kembali. Sehingga kita punya kepercayaan diri untuk tiap kali jatuh, kembali bangkit dan kembali lagi melangkah. Kita tidak akan menjadi bodoh atau tertipu dengan tipu daya iblis yang menyatakan bahwasanya segala dosa-dosa kita itu memang membelenggu kita dan menyeret kita sehingga tidak memberikan suatu pengharapan apapun. Tapi bagaimana kita mau melihat Kristus? Ingat, anugerah yang satu ini tidak melihat perbuatan baik kita sama sekali, tidak melihat juga perbuatan dosa-dosa kita di masa lampau atau apapun yang mungkin direncanakan. Tapi pada saat ini, apabila engkau mengaku atas dosa-dosamu, maka Dia adalah setia dan adil, maka dosa-dosamu itu akan diampuni. Tentunya kita tidak melupakan satu hal penting, ya. Kita juga harus berani dan mau melepaskan pengampunan bagi orang lain yang bersalah pada kita. Dengan cara demikianlah, ya, kita bisa berusaha, bisa merupakan bisa melakukan satu hal yang lapang dada. Kenapa? Kita tidak menyimpan apapun yang menjadi kesalahan orang lain terhadap kita, sehingga kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhanlah sendiri yang memberikan pembenaran itu bagi kita, orang-orang yang tak layak dan berdosa ini, karena kita adalah umat yang dikasihinya. Sama seperti umat Israel dikasih oleh Tuhan, kita adalah umat Israel yang diadopsi, ya. Kita juga menerima perjanjian. Apabila kita percaya, maka kita juga memegang perjanjian yang mengambil bagian daripada kerajaan Allah yang Dia tawarkan dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.